Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Ingat, jaga kesehatan ya. Selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun ya, jaga jarak. Karena kita dalam masa masih terkena wabah COVID-19. Halo sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini adalah peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Selagi Pak Guru ingatkan, setiap pembelajaran siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting, ya, sehingga eh, bisa untuk kalian belajar, ya. Terus sekalian, dan lupa juga tentunya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu ingat awali selalu dengan berdoa. Baik, anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran ini, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan, ya, di mana yang beberapa ada hal yang perlu kita bahas bersama-sama atau yang perlu sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pembentukan BPUPKI, ya. Jadi akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Nah, Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ya. Nah, di sini Letnan Jenderal Kumakishi ya. Kumakishi Harada membentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai ya, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat ya. Jadi ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat ya, dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Nah, BPUPKI mengadakan sidang resmi itu pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila ya. Nah, yang berikutnya yaitu pembentukan PPKI. Nah, BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 ya, diganti oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, atau Dokuritsu Junbi Linkai ya, mana ketuanya adalah Soekarno. Nah, PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nah, yang berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, peristiwa ini dimulai dari pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 ya, dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Ini menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Ya. Nah, golongan muda ya pada saat itu mendesak ya untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi golongan muda ini para pemuda kita, maka disebut dengan golongan muda ya. Nah, ada juga namanya golongan tua. Nah, golongan tua ini menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang ya. Nah, golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno
dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, ini bertujuan untuk apa? Agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan, ya. Sehingga mereka para golongan muda ingin segera, ya, melaksanakan menyuruh Soekarno Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, ya. Nah, yang berikutnya yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan atau perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan, ya. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945, ya. Nah, tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya, ya. Nah, sekitar pukul 17.00 ya, terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internasional di gedung Bank Internasion, ya, dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, yaitu Jenderal A.W.S. Malabi. Nah, hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Nah, ya. Jadi Gubernur Jawa Timur saat itu yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR, ya, yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh, ya. Nah, pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara siapa? Antara sekutu dan rakyat Surabaya. Nah, salah seorang pemimpin barisan banteng, ya, yaitu Bung Tomo, ya, berpidato berapi-api dengan semangat, ya, untuk membakar semangat rakyat Surabaya, ya. Nah, itu peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Makanya dikenal dengan peristiwa 10 November, ya. Yang berikutnya adalah pertempuran Ambarawa, ya. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, ya. Jadi pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur. Nah, sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Nah, berkat taktik itu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu, ya, pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri, ya. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa, ya. Itu beberapa peristiwa, ya, heroik setelah kemerdekaan. Nah, yang berikutnya peristiwa lainnya yaitu Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api. Ini, ya, kalian dengarkan. Jadi pada tanggal 21 November 1945 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Ini sejarahnya, ya. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Nah, sejak saat itu terjadi pertempuran Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia Bandung Utara, ya. Kekalahan rakyat Indonesia. Nah, Bandung Utara pun itu jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan, ya. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946,
tentara sekutu itu kembali mengeluarkan ultimatum kedua, ya, yang isinya adalah untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan dan keselamatan rakyat, maka pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Ya, jadi disuruh mengosongkan Bandung Selatan. Nah, sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau apa dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Nah ya, tapi meskipun demikian, para pejuang tetap melawan, ya, tetap melawan sekutu dengan teknik gerilya. Nah, peristiwa yang terjadi pada saat itu ya, dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, itulah peristiwa atau sejarahnya daripada Bandung Lautan Api. Anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran pada hari ini, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan, jaga kesehatan kalian, ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya dengan baik, ya. Sekian, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.